Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi terkait dengan info GTK teman-teman, atau untuk pencairan sertifikasi guru ya, atau tunjangan profesi guru ataupun pendidik ya, bisa TPP ataupun TPG. Nah tentunya teman-teman, untuk hari ini ya, ini ada kabar gembira tentunya bagi teman-teman ini yang sudah ber SKTP ya. Tapi kalau kita cek, belum semuanya ya, belum semuanya itu mendapatkan SKTP. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah mendapatkan SKTP, tentu untuk pencarian dan pembayaran ya untuk tunjangan sertifikasi gurunya tentunya semakin dekat. Nah, mungkin yang menjadi kegalauan teman-teman ini untuk teman-teman P3K guru ya, yang mana memang sampai saat ini banyak sekali yang belum valid. Nanti kita akan coba memberikan contoh-contoh dan juga solusi info GTK yang belum valid, dan coba teman-teman lakukan beberapa hal ya, atau coba cek data-data ini, pastikan semuanya sudah benar. Nah, sebelumnya teman-teman, memang untuk SKTP ya, di sini statusnya sudah valid dan ini sudah terbit untuk SKTP-nya ya. Jadi SKTP-nya sudah terbit. Dan sini kalau kita cek hari ini Selasa 11 Oktober 2022. Terus yang berikutnya teman-teman, kalau kita cek ya, memang untuk SKTP ya, di sini nomor SKTP-nya ini sudah keluar. Terus untuk tanggal penerbitan SKTP ya, ini baru kemarin ya, jadi tanggal 10 Oktober 2022. Tentunya ini untuk pembayaran untuk di periode Juli sampai dengan Desember 2022. Nah, yang berikutnya teman-teman lah, ini yang kemarin mungkin sempat melihat ya, bahwa untuk yang status P3K, jadi status kepegawaiannya di P3K ini, kalau kita cek teman-teman di September kemarin, ini statusnya sudah siap ya, jadi sudah valid dan menunggu untuk diajukan verifikasi dinas dan untuk pengajuan SKTP. Tapi teman-teman, yang mungkin teman-teman juga menjadi heran ya, ternyata untuk yang P3K guru di sini di status kepegawaiannya ya, di sini masih dalam proses, dan juga untuk validasi datanya di sini masih ada tanda seru. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, bagaimana untuk penyelesaiannya dan apa yang harus kalian lakukan. Nah, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi untuk SKTP tentunya di info GTK ini sudah banyak sekali ya, sudah ramai diperbincangkan di dunia perdabudikan, maupun bagi teman-teman yang penerima TPP ya, tentunya ini sudah ramai ya dibicarakan bagaimana kok masih ada yang belum valid, dan juga bagaimana yang sudah SKTP. Nanti kita akan coba memberikan informasinya. Oke, yang pertama kita mulai dulu ini dari mana ya? Kita mulai dulu dari beberapa contoh untuk info GTK yang belum valid ya. Nah, mungkin teman-teman nanti ada kesamaan ya, mungkin teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Yang pertama di sini untuk terkait dengan ini ya, jadi statusnya ini tidak valid 2, ini hasil verifikasi dan data terakhir masih belum valid. Nah, ini ternyata dikarenakan ya, di sini dia akan pensiun pada tengah semester. Ya, dia akan pensiun pada setengah semester. Ini juga masih tanda seru ya, artinya ini tentu harus dilakukan cross check data, apakah yang bersangkutan ini memang benar-benar akan pensiun atau belum. Ya, tentunya silakan koordinasi dengan dinas ya, dengan admin dinas yang menangani dapodik di daerahnya masing-masing. Terus yang berikutnya di sini tentunya yang masih dalam seperti ini ya, beban mengajar di sini masih dalam perhitungan. Ayo teman-teman pastikan saja ya, teman-teman pastikan bahwa data yang ada di PTK Datadik ya, di PTK Datadik ya, kalau kita cek PTK Datadik itu kan bisa dicek secara online teman-teman ya. Nah, teman-teman cek dulu ya untuk data ya di PTK Datadik. Nah, itu pastikan ya data di PTK Datadik ini sudah benar, sehingga nanti PTK Datadik ini adalah apa istilahnya, data-data yang dikirim dari Dapodik itu semuanya akan masuk di dalam PTK Datadik. Dan di PTK Datadik ini datanya kita sebut mungkin hampir real time teman-teman ya, jadi 1 kali 24 jam atau mungkin 2 kali 24 jam. Jadi data yang sudah diinputkan di Dapodik
Berikutnya data itu akan disinkron ya ke server pusat, dan ini di PTK Datadik ini mungkin 1 sampai 2 hari data itu sudah masuk ke sini. Nanti kita akan berikan informasinya. Tapi berbeda dengan yang di Info GTK teman-teman ya. Kalau di Info GTK ini untuk penarikan datanya ini memerlukan proses waktu yang mungkin sedikit lama ya. Oke, yang berikutnya teman-teman, nah ini untuk yang seperti ini juga kalau kita lihat teman-teman, ini statusnya tidak valid ya. Padahal kalau kita cek di dalam verifikasi data tunjangan profesinya ya seperti ini sudah semuanya sudah hijau ya, artinya semua sudah memenuhi persyaratan. Tapi masih seperti ini ya, tentunya kalian harus banyak-banyak yang namanya sabar ya, karena ini tentunya nanti data ini ya akan otomatis terreplace oleh sistem. Teman-teman pantau saja secara berkala ya, pastikan saja semua datanya sudah oke. Nah, terus untuk yang ini tadi ya, untuk yang P3K masih dalam proses ya, tentunya teman-teman sabar ya, karena ini juga sudah dijelaskan bahwa untuk saat ini memang untuk P3K masih dalam proses. Teman-teman silahkan cek secara berkala saja. Oke, yang berikutnya teman-teman, di sini data-data yang perlu di cross check untuk verifikasi dan validasi di Info GTK. Nah, ingat ya, di Info GTK ini datanya tidak real time ya. Jadi datanya tidak real time. Artinya di Info GTK ya, jadi pertama untuk alurnya ya, di sini nanti ada dapodik ya. Jadi dapodik itu nanti disinkron ya. Nah, data itu masuk ke server. Nanti baru data itu akan ditampilkan di Info GTK. Jadi di sini nanti ada servernya ya, jadi ada server baru ditarik ke Info GTK. Nah, teman-teman harus memahami ya, dapodiknya ini disinkron kapan, ada perubahan data kapan, nanti di Info GTK ini datanya diupdate kapan. Nah, tetapi di dalam di dalam proses ini ya, di dalam proses ini antara Dapodik dan Info GTK, jadi teman-teman guru ini hasil entry Anda, jadi hasil entry dari Dapodik. Nah, teman-teman nanti bisa cek secara online di PTK Datadik. Nah, kalau di PTK Datadik ini datanya bisa dikatakan real time teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sinkron ya mungkin 1 sampai 2 hari ini datanya sudah masuk ke PTK Datadik, sehingga kalian bisa tahu ya, oh ternyata data-data yang diisikan di Dapodik oleh operator sekolah ya atau operator Dapodik itu datanya seperti apa di PTK Datadik. Tapi kalau di Info GTK ini tidak real time, jadi harus menunggu ya penarikan data. Jadi dari server ini ditarik ke sini kapan, nanti baru ditampilkan, teman-teman baru cross check data lagi. Ya, ini untuk sekilas alurnya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan, nanti teman-teman bisa masuk di PTK Datadik. Nah, di sini adalah kalau kita ibaratkan duplikatnya ya, jadi semua data-data yang dientrikan oleh operator Dapodik kita akan masuk di PTK Datadik. Nah, yang pertama teman-teman yang perlu kalian pastikan ya, di PTK Datadik nanti di sini ada banyak menu ya. Mulai dari biodata, beban ajar ya, dari tugas tambahan, pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan juga riwayat. Nah, teman-teman yang dipastikan itu adalah di menu status kepegawaian ya. Jadi di biodata, status kepegawaian. Nah, ini kalau P3K yang sekarang masih bermasalah ya. Nah, pastikan saja bahwa di PTK Datadik kalian ini sudah P3K. Nah, ini tentunya kalau sudah P3K, nanti di Dapodik pun juga sudah P3K, dan tentunya di Info GTK itu juga sudah sudah statusnya P3K. Terus yang kedua yang perlu kalian perhatikan itu adalah di beban ajar. Ya, teman-teman fokus saja di sini ya. Karena tentu untuk salah satu syarat dari tunjangan profesi guru, teman-teman, nah itu salah satunya adalah tentunya memenuhi jam mengajarnya ini. Jumlah jamnya adalah minimal 24 jam. Ya, dan yang kedua, ada di mata pelajarannya ini adalah linear ya. Jam ini adalah linear dengan sertifikat pendidik kalian. Ini adalah syaratnya. Nanti selain beban mengajar, tentunya untuk guru-guru yang sertifikasi tentunya dicek di kepangkatan ya. Jadi apakah ada pangkat terakhir atau tidak. Yang kedua adalah KGB ya, atau kenaikan gaji berkala. Ini juga dicek jika PNS. Ini dicek mana yang paling baru ya, mana yang paling baru. Jadi apakah yang paling baru itu adalah kepangkatannya atau KGB-nya, karena ini ada hubungannya dengan nanti gaji pokok. Paham ya? Jadi untuk sekali lagi PTK Datadik ini nanti sudah kurang lebih mewakili dari semua isian data yang ada di Dapodik yang dientrikan dari operator sekolah. Nanti berikutnya baru setelah di PTK Datadik, data ini akan ditarik ke Info GTK. Nah, di sini ada waktu pembaruan teman-teman ya. Jadi mungkin di PTK Datadik mungkin ada ada waktu pembaruan. Nah, ini juga teman-teman cek dulu. Jadi di sini kapan sih ya? Di sini kapan sih update-nya di PTK Datadik atau kapan sih update-nya di Dapodik? Nah, nanti ketika di Info GTK, maka di Info GTK ini juga ada ya, ada update data terakhir.
Update data terakhirnya kapan? Kalau misalkan di sini 7 Agustus ya, 7 Agustus. 7 Agustus ya di info GTK. Nah, di sini tadi ya 7 Agustus. Di sini adalah 29 Juli. Ya, artinya data ini artinya sudah ditarik ke info GTK. Karena apa? Di info GTK ini datanya lebih baru, yaitu dia nariknya 7 Agustus, sedangkan kalian sudah melakukan update data itu di 29 Juli. Jadi data ini data ini sudah diambil ke info GTK. Paham ya? Jadi teman-teman nanti bisa membandingkan data di info GTK dan juga di PTK Datadik. Terus yang berikutnya, nah ini beberapa data ya, jadi ada beberapa data yang harus dicek. Tentunya adalah status kepegawaian. Ini harus kalian pastikan bahwa status kalian kepegawaian kan apa? Apakah PNS, P3K guru, honor daerah, GTG dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek di info GTK pada status kepegawaian. Di sini ada ASN, P3K ya, misalkan GTT, PNS dan seterusnya. Ya. Terus yang berikutnya dan kedua ya itu adalah gaji pokok. Ini karena ini yang menentukan ya nanti untuk besaran tunjangan profesinya ya, itu teman-teman harus memastikan untuk gaji pokoknya itu berapa. Ya di sini ada gaji pokoknya. Kalau P3K dipastikan 2966.500 ya untuk P3K guru. Terus jangan lupa untuk riwayat gaji berkalian juga dicek ya, dan juga riwayat kepangkatan ini juga wajib dicek karena ini juga ada hubungannya nanti dengan pembayaran untuk TPP-nya ya. Nah, terus yang berikutnya ini ya, kalau teman-teman itu statusnya P3K, tentunya riwayat gaji berkalanya di sini adalah golongan 9, riwayat kepangkatan juga golongan 9 ya. Terus yang paling penting itu adalah di sini ya teman-teman ya, di jam mengajar dan tugas tambahan ini harus cek. Ini yang paling penting adalah jam mengajarnya apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Itu kalian bisa cek di bagian sini ya, jam linearnya. Jam linearnya pastikan ini adalah minimal 24 jam, harus linear. Dan kalau memiliki tugas tambahan, pastikan sudah aktif ya, sehingga nanti tugas tambahannya ini bisa diakui ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di rombel ya. Di sini ada total linear. Jadi yang kalian pastikan itu adalah di jam linearnya ya. Yang linear itu berapa? Di sini yang linear itu berapa? Ya kalau nggak linear tentunya ya tidak bisa mendapatkan TPP-nya ya. Terus yang berikutnya, nah ini yang seperti ini ya, ini total jam linearnya ini baru 10 jam ya, atau totalnya 22 jam. Tentunya dia tidak bisa mendapatkan SKTP atau tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan TPP karena kurang dari 24 jam. Nah di sini totalnya cuma 10 ya untuk jamnya, tetapi dia memiliki tugas tambahan ya. Tugas tambahannya adalah kepala perpus, dan di sini juga valid diakui ya untuk kepala perpusnya, maka diakui jam linearnya. Untuk tugas tambahnya 12. Jadi 12 tugas tambahan dengan jam mengajar dia 22 jam, berarti ini juga tidak valid karena kurang dari 24 jam. Ini yang perlu kalian cek. Ya, jadi statusnya tentu tidak valid ya karena kurang dari 24 jam. Oke ya. Terus ini kalau sudah seperti ini ya, tentunya kalau sudah hijau semua ya. Nah, seperti ini teman-teman tinggal menunggu saja nanti dinas ya yang akan mengajukan untuk proses SKTP-nya ya. Terus ini yang harus dicek ya. Jadi yang dicek teman-teman dari rangkuman tadi. Nah ini ya. Jadi yang harus dicek itu adalah status kepegawaian, gaji berkala pangkat PNS, jumlah jam di Dapodik dan juga cek data ya, dan juga jumlah jam di PTK Datadik. Nah, ini tentunya untuk perbandingan ya. Jadi nanti kalau di Dapodik sudah oke, PTK Datadik sudah oke, teman-teman tinggal menunggu di info GTK. Ya sekali lagi, untuk info GTK ini diambil tidak real time ya, jadi harus menunggu ya, sabar menunggu untuk penarikan datanya. Terus yang harus dipahami untuk guru ya, nah ini yang harus dipahami untuk guru, yang pertama adalah tanggal berapa sih info GTK itu update datanya. Ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Terus pahami juga di Dapodik ya, ini sinkronnya kapan ya, jika ada perubahan data itu dicek. Misalkan di sini di info GTK tanggal 15/10 ya, misalkan ini misalkan September misalkan. Kalau di sini nanti datanya update-nya ya, misalkan Agustus ya. Agustus misalkan 8 Agustus misalkan. Nah, ini berarti artinya di info GTK sudah ditarik karena info GTK data yang ditampilkan ini lebih update ya daripada di PTK Dapodik. Tapi sebaliknya, kalau misalkan yang ditampilkan di datanya ini ya, misalkan Dapodiknya update-nya di sini Di sini misalkan 16 September ya. Jadi yang ditampilkan adalah 16 September ya, 16 September. Nah, tetapi di sini di info GTK baru 15 September, berarti data ini belum diambil oleh info GTK. Seperti itu.
Terus yang ketiga, untuk melihat hasil isian data dari Dapodik ya bisa dicek secara online ya di laman PTK Datadik. Laman PTK Datadik seperti yang sudah kita jelaskan, nanti teman-teman bisa cek aja di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nanti untuk user dan loginnya silahkan minta ke operator Dapodiknya masing-masing. Nah, di sini seperti sudah kita jelaskan ya, padukan data dan tanggal update datanya antara Info GTK dan juga di PTK Datadik. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang selalu ya jurus pamungkasnya itu adalah sabar menunggu ya. Jadi semua butuh proses, pastikan saja semua data entrian ya di Dapodik dan juga di PTK Datadik ini sudah benar dan berikan waktu ya untuk tim pusat untuk melakukan verifikasi datanya. Itu teman-teman ya. Terus untuk yang terakhir teman-teman, ini untuk juknisnya ya. Juknis untuk TPP itu ada di Permendikbud nomor 4 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan profesi dan juga tambahan penghasilan. Ini kalau kita lihat di poin 18 ya. Nah, kalau kita lihat di di tabel untuk pembayaran ya. Di sini untuk sinkronisasi data, ini untuk triwulan 3 ya. Itu terakhir 31 Agustus 2022. Ini untuk pembayaran triwulan 3-nya. Berarti triwulan 3 ini dimulai dari Juli, Agustus, September. Nah, ini seharusnya sudah dibayarkan per September ya seharusnya. Tapi sampai saat ini memang datanya belum selesai atau belum valid ya. Tetap sabar, tetap semangat ya. Semoga untuk Info GTK ya semoga segera valid semua sehingga bisa diterbitkan SKTP. Dan semoga untuk pembayaran ya dan pencairan tunjangan sertifikasi kuliah untuk segera diterima. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.